Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, sekarang ya talibat, kita bertemu kembali membahas pembahasan yang sangat besar yang penting bagi kehidupan kita, menentukan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan sifatnya ilmu yang wajib kita pelajari secara fardu ain. Ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Dan akidah hukumnya fardu ain. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ini wajib dipelajari. Kalaupun tidak dipelajari, nanti yang rugi diri sendiri. Beda dengan ilmu bahasa, ilmu usul dan lain sebagainya. Apabila sebagian orang telah mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain mempelajarinya. Hanya saja bedanya adalah apabila seseorang Allah berikan taufik untuk mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, berarti Allah telah menginginkan kebaikan yang sangat besar pada diri orang tersebut. Itu saja dia. Taib. Sekarang nakku, kita syurut qabulil amal. Wala tuqbal ayu ibadatin wala amalin minal muslim illa bisyartaini. Tidak diterima ibadah apa saja dan amal apa saja dari setiap muslim kecuali dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah, ya. Ala lillahid dinul khalis, dalilnya ketahuilah untuk Allah itulah agama yang murni, ya, agama yang murni, ya. Jadi agama itu diberikan kepada Allah. Hadis yang lain, dalil yang lain, innamal a'malu binniyat. Amal itu akan diberikan pahala ganjaran sesuai dengan niatnya. Sudah kita berikan contoh. Kalau seseorang itu menyembelih kepada selain Allah, maka sembelihannya itu tidak diterima dan dia jatuh dalam kesyirikan. Contoh yang lain, ada namanya puasa. Puasa adalah ibadah, tetapi sebagian orang ada puasa untuk ilmu kebal. Berpuasa dia, berarti dia tidak memberikan puasa itu kepada Allah, maka ibadahnya tidak diterima dan dia jatuh dalam syirik besar. Yang kedua, an yakuna hadzal amal muwafiqan li sunnati wa syar'i. Amal tersebut sesuai dengan sunnah dan syariat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang menciptakan dalam urusan kami ini, ya, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalan itu atau urutan tersebut tertolak. Baik. Contohnya misalnya kita lihat, ya, orang membuat maulidkan ibadah. Nah, ini ada enggak contoh? Ternyata kita lihat ke zaman Nabi pun tak ada. Maka kemudian potensi melaksanakannya ada, tapi tetap tidak dilaksanakan, menunjukkan itu tidak ibadah. Dan apabila dilaksanakan manusia, maka amalan tersebut tertolak. Bukan itu saja, tetapi juga jatuh dalam dosa. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ya, perintahnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Contohnya misalnya hijab bagi wanita itu sudah jelas, ya, kriterianya sudah jelas. Tapi sekarang kan ada banyak hijab mode. Hijab mode itu bid'ah, yang diikat-ikatkan di leher segala macam, yang banyak gayanya, yang banyak ini segala macam, ya. Itu bid'ah dalam hijab. Maka amalan tersebut tertolak. Perhatikan ini, ya. Talibat hendaklah dipahami apa sih manfaatnya kita itu dipuji orang, apa sih manfaatnya kita dipandang orang mengatakan bagus sekali ya gitu, tapi kita menyelisih syariat. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya, ya. Itu hanya kepuasan syaitan saja itu, yang merasa senang sekali saya dipuji orang. Terus apa dapat itu? Enggak dapat apa-apa kan? Enggak dapat apa-apa, ya. Enggak dapat apa-apa, ya. Ya dapat dosa, itulah itu maksudnya, ya. Kenapa? Kita dipuji orang atas penyelisihan terhadap syariat. Dan memang begitu. Kalau kita ingin dipuji orang, selisih aja syariatnya, pasti dipuji orang, ya. Begitu rata-rata pada zaman. Kenapa? Mayoritas manusia pada zaman sekarang adalah orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Kemudian yang penting juga di sini adalah wujubu ifradullahi bil ibadah. Wajibnya menyendirikan Allah dalam peribadatan.
Sudah? Jadi nanti ini kesimpulannya harus kalian pahami. Apa syarat diterima beramal? Saya ini beramal. Apa syaratnya? Yang pertama saya harus ikhlas. Yang kedua harus mutaba'ah. Atau agar paham kita ikhlas, inilah kita belajar tauhid. Agar paham kita mutaba'ah, maka kita belajar fikih. Begitu ya. Wajibnya menyendirikan Allah dalam peribadatan. Wa yajibu ala kulli ahadin ifradullahi ta'ala bil ibadati bi jami'i anwa'iha fala yusrifu syai'an minha li ghairillahi azza wa jalla. Wajib atas setiap individu memurnikan atau menyendirikan Allah dalam peribadatan dengan seluruh jenisnya, maka tidak boleh dipalingkan ibadah tersebut, sesuatu pun dari ibadah tersebut kepada selain Allah. La limalikin muqarrab, tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah seperti Jibril misalnya, wala linabiyyin mursal, tidak juga kepada seorang nabi yang diutus seperti Rasulullah contohnya, wala liwaliyin, tidak pula kepada wali-wali, wala li ghairi dzalik, dan tidak juga kepada selain itu. Artinya adalah ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah bagaimanapun kedudukannya. Bal alaihi an yukhlisa dinahu, bahkan setiap orang wajib untuk mengikhlaskan agamanya semuanya, wa ibadatahu, dan ibadat-ibadatnya kepada siapa? Allah, kepada Allah ya. Walihada kana awwalu amrin fil Quran, oleh karena itu ya, perintah pertama di dalam Al-Quran al-amru bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala, perintah untuk mengibadahi subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, kama fi qaulihi jalla wa ala. Jadi kalau nanti Ustaz tanya, sebutkanlah perintah pertama di dalam Al-Quran, jawabannya ini, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, berikanlah ibadah itu hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa itu berkaitan dengan apa? Tauhid ya. Di sini adalah tauhid rububiyah, Allah pencipta. Di sini adalah tauhid uluhiyah, hak Allah itu ibadah, hak peribadatan itu hanya kepada Allah. Sudah? Kalau kita meyakini Allah, kalau kita beriman dengan tauhid rububiyah, konsekuensinya tauhid uluhiyah juga harus dijalankan. Tetapi faktanya banyak orang mengakui tauhid rububiyah tetapi tauhid uluhiyah ditinggalkan. Wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumih, setiap nabi itu senantiasa berujar kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Menyembah itu nakku bukan berarti kita sujud ya, tolong dipahami. Tatkala ada yang mengharamkan sesuatu sedangkan itu halal dalam Islam, lalu kita ikuti orang tersebut, ikut mengharamkannya, padahal dalam Islam itu boleh, berarti kita telah menyembah orang tersebut. Contoh yang lain, adat. Kalau adat kita ini menghalalkan perkara yang haram dalam agama kita, lalu kita ikuti adat kita, berpegang teguh dengan adat tersebut, kita halalkan apa yang dihalalkan oleh adat meskipun haram dalam agama, berarti kita telah menyembah adat kita tersebut. Inilah yang hakikat peribadatan. Paham? Itu dia. Begitu juga kalau orang tua kita, karena ketaatan kepada makhluk itu sebatas tidak bermaksiat kepada Allah. Apabila orang tua kita memerintahkan kita perkara yang haram, sedangkan itu ya perkara yang haram, artinya adalah menurut adat mungkin tidak haram kan gitu, tapi kita tahu secara Islam itu haram, tapi kita ikuti, berarti kita telah menyembah orang tua kita ya. Banyak sih ya, dukun, berapa banyak manusia itu mengikuti perkataan dukun, bertentangan dengan Islam, diikutinya perkataan dukun itu karena takut dia terkena bencana dan lain sebagainya, berarti dia telah menyembah dukun tersebut. Bukan berarti sujud, karena mindset, pola pikir ya yang ada di benak seseorang itu, yang namanya menyembah itu ya sujud gitu. Ini salah
Ya, salah ya. Oke. Wa kullu na'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Fa ifradullahi ta'ala bil ibadah wa asasu da'watil mursalin. Memurnikan ibadah itu kepada Allah adalah pondasi dakwahnya setiap rasul. Berarti setiap dai harus memahami tauhid dan menjadikan dakwah tauhid itu adalah pondasi dakwahnya. Lalu bagaimana seseorang berdakwah dia tidak mengerti tauhid, malah dia mengajak manusia dalam kesyirikan, berarti dia bukan dai Allah tetapi dai syaitan. Kama qala ta'ala, kita harus datangkan bukti ilmiahnya. Aku apa? Tunjukkan bukti ilmiahnya bahwasanya pondasi dakwah seluruh rasul adalah tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Buktinya Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasul. Tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad seorang rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, illa ana, kecuali ana, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku, ibadahilah aku, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan selain Allah. Paham? Ya. Jangan sempat nanti kita kaum wanita lihat memperdewakan, mempertuhankan artis-artis Korea yang kufar, mengidolakan orang-orang kufar. Apa yang didapat? Nggak dapat apa-apa kan? Dapat dosa, iya. Bagaimana orang-orang yang sudah di secara hukum sudah di neraka, itu yang diidolakan, secara hukum dia di neraka. Karena di akhirat kita tidak bisa mengatakan si fulan di neraka, si fulan udah pasti begitu, maksud saya, kalau kecuali ada dalil. Tapi kalau kita bicara hukum, ya, setiap orang yang tidak memeluk agama Islam, tidak mentauhidkan Allah, finnar. Ya? Melihat zodiak, oh saya begini, jodohku nanti begini, rezekiku nanti begini. Apa kaitan dengan Pisces, Sagittarius, Capricorns dan lain sebagainya? Itu adalah kesyirikan kaumnya Ibrahim. Tatkala mereka menjadikan benda-benda langit memberikan dampak, memberikan pengaruh terhadap kehidupan di dunia, itu kesyirikannya kaum Nabi Ibrahim yang terus diwarisi sampai zaman sekarang ini. Si Aisyah, dia beli sepeda baru, Polygon misalnya contoh, lalu dia naik sepeda jatuh, dia mengatakan ini enggak cocok, enggak selesai, enggak serasi sama saya, ini sial. Bisa jadi jalannya rusak atau enggak pandai membawa sepeda. Si fulanah dia mau menikah, dilamar, lalu dipanggillah tokoh adat, tanggal berapa mau dibuat dia nikahnya nih? Oh, hari Senin tanggal X. Dilihat, oh ini enggak cocok, ini buruk. Cari hari yang lain. Apa kaitan hari baik hari buruk? Siapa yang menentukan hari baik hari buruk? Ya? Maka apabila kita mengikuti hari itu, berarti kita telah menyembah hari-hari tersebut, atau menyembah tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengatakan ini hari baik, ini hari buruk. Seharusnya itu semua dijauhi ya talibat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, ya, sebagai contoh saya berikan begini. Maling ya, dua orang maling, padahal mereka sama-sama maling, kerjasama mereka, maling udah pasti ya, sama-sama maling, dua-duanya sepakat mereka menyusun rencana maling betulan, kemudian tertangkap. Apa katanya? Betul, kami tadi berdua yang mencuri, gitu katanya? Enggak. Yang satu mengatakan dianya yang tadi ngajak saya, dialah ajalah yang dihukum. Yang satu mengatakan bukan, kaunya tadi memanas-manasi, kita beli ambil, gitu, saling menyalahkan kan? Padahal sudah jelas sama-sama maling ini. Begitu juga nanti kondisi di akhirat seperti orang-orang seperti ini. Ya, enggak mau disalahkan. Iya, kami kan dulu ya begini-begini ya, kenapa diikuti? Gitu. Tapi sekarang dipaksa-paksa kita. Makanya seorang penuntut ilmu syar'i tidak boleh diatur oleh orang-orang yang tak ngerti agama ini. Begitu hidup ini. Kenapa kita harus tunduk kepada orang-orang yang tak paham agamanya? Rugi. Rugi. Bal inna ibadatallahi ta'ala hiyal ghayah min khalqil jinni wal ins ajma'in, kama qala azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan sesungguhnya peribadatan kepada Allah adalah puncak dari penciptaan jin dan manusia. Karena itulah kita diciptakan seluruhnya, bukan karena apa-apa, untuk beribadah kepada Rabbul Alamin.
Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku, memurnikan ibadah itu hanya kepada aku, kata Rabbul Alamin. Itu saja, Allah tidak meminta apa-apa, ya, agar mereka beribadah. Apakah kalau kita beribadah kepada Allah, kekuasaan Allah bertambah? Tidak, Allah maha luas kekuasaannya. Allah tidak butuh sama makhluknya, Allah tidak butuh sama ibadah kita, karena ibadah kita juga makhluk. Tapi demikianlah kita diuji. Seandainya orang tidak beribadah pun kepada Allah, Allah tak rugi sama sekali. Sesungguhnya yang rugi itu adalah makhluk, ya, rugi makhluk. Jadi jangan pula sekarang ini kan ada orang berpikiran, udah bagus saya sekolah, udah bagus saya ini, kayak butuh aja Allah sama dia. Enggak, kita ini tak butuh Allah, Allah tak butuh sama kita. Maksud saya, Allah tak butuh sama kita, Allah tak butuh sama kita, ya. Mau beribadah mau tidak, enggak, cuma kita diuji. Anda beribadah sesuai dengan keinginan Allah, ikhlas, kemudian mengikuti Rasulullah, bagimu surga. Kalau enggak, bagimu neraka. Udah selesai gitu aja. Tinggal kepada kita mau pilih yang mana. Mumpung alhamdulillah belajar di Ulu Nuha begini. Meskipun Ustaz marah-marah kok kayak ini. Oh enggak, bukan marah-marah. Seperti itu memang Ustaz, ya. Paham nakku? Ya, taib. Ini mohon dipahami, ya, dipahami dengan baik dan benar. Sudah. Adapun masalah ba'du anwa'il ibadat itu akan kita ambil pada pertemuan kita berikutnya. Kebetulan Ustaz ada ini, ya, insyaallah. Atau kita lanjut sedikit, ya, karena waktunya masih setengah jam. Ba'du anwa'il ibadah. Ad-du'a wal istighatsah. Yang pertama, dakwah, doa dan istighatsah. Min anwa'il ibadah ad-du'a. Di antara jenis ibadah itu adalah doa. Wa huwa kullu talabin, berarti kita lihat apa arti doa sih? Wa kullu talabin maqrunin birraghbah warahbah wal hub wat tadarru' wat ta'zim. Apa itu doa? Kita kan sering berdoa nih. Apa sih doa? Kan gitu ya. Setiap permintaan yang berhubungan dengan raghbah, keinginan, rahbah, rasa takut, hub, kecintaan, tadarru', ya, yakni bersimpuh, wa ta'zim, dan pengagungan kepada siapa? Kepada zat yang kita minta sesuatu kepadanya, ya, itu doa. Doa terbagi dua. Pertama, du'aul ibadah. Yang kedua, du'a'u mas'alah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Fad-du'a'ul ibadah al-qiyamu bi awamirillahi ta'ala qas-salati was-siyami wa nahwi dzalika. Jadi kita jangan berharap berdoa itu mengangkat tangan, meminta. Bukan itu saja berdoa. Doa di sini ada juga doa dua. Pertama, doa ibadah, yaitu melaksanakan perintah Allah seperti salat, puasa dan selainnya, ibtigha'a wajhihi, mengharapkan wajah Allah Ta'ala, lil husuli ala thawabihi, agar dapatlah kita itu pahala dari Allah, wan najah min iqabihi, dan selamatlah kita dari iqabnya Allah, hukuman Allah. Fahuwa du'a'u bilisanil hal. Ini yang disebut dengan berdoa dengan lisan al-hal, lisan keadaan, ya. Nah, ya, jadi kita beribadah untuk apa nih? Mencari karunia Allah, pahala Allah, agar kita selamat dari hukuman. Itu kita beribadah. Bukan pula jadi beban. Jadi beban, enggak. Kita hidup fakta. Untuk apa kita hidup pun fakta, yaitu untuk beribadah kepada Allah, itulah faktanya. Tapi manusia mengingkari fakta tersebut. Apakah mereka itu akan beruntung? Tidak beruntung. Tapi Ustadz, kami kan lihat ada orang itu bermaksiat kepada Allah, orang kafir, tapi hidupnya nyaman-nyaman. Gimana itu Ustadz? Begini nakku. Itu juga sebuah bentuk ujian bagi dia. Dibiarkan terus, dibiarkan begitu saja. Sudah, dibiarkan. Sudah. Karena Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, innallaha idza
ahabba abdahu ibtalahu. Apabila Allah mencintai hambanya, dia uji. Dia uji. Karena ujian bagi seorang hamba bisa menggugurkan dosanya, karena azab di dunia ini lebih ringan dari azab di akhirat. Kalau ada orang, karena apabila digugurkan dosanya, nanti di akhirat kan nggak ada lagi dosa yang berkaitan dengan yang ada di dunia yang digugurkan, kan begitu. Tapi kalau dibiarkan terus dosanya, dibiarkan, nanti di akhirat diazab dia dengan dosa-dosa tersebut. Azab di akhirat itu mengerikan sekali, jauh mengerikan dari azab di dunia. Karena di dunia mungkin sakitnya sebentar saja. Misalnya mencuri, potong tangan, sebentar aja lah diobati, nggak akan mati. Kalau di akhirat diazab terus, diazab terus, merasakan sakit setiap detik. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam masalah seperti itu, ya, ibaratnya begini. Ada kalian sajalah tidur, anggap ya, biar nampak langsung contoh. Kalian tidur, nggak sholat subuh, tidur sampai terserah, dibiarkan aja sama orang tua. Apakah kita merasa itulah bentuk cinta kita, cinta orang tua sama kita? Menurut jati diri kita iyalah, sesuai selera kita udah jadinya. Aduh, sayang kali orang tua saya ini, berarti ya, dibiarkannya saya tidur terus. Ya, berarti saya puas tidurnya, nyenyak kan gitu ya. Jadi saya pun tak terganggu, tidur, dibiarkan kan gitu terus dibiarkan tidur. Ya, dalam hati kita kan cocok lah, tidur kan enak kan gitu ya. Orang tua, apakah itu maksudnya adalah bentuk kasih sayang? Enggak. Kenapa? Kalian kan kelak tak menikah, tak bekerja kan begitu ya. Merubah kebiasaan itu bukan perkara yang mudah. Ya. Coba bayangkan tidur setelah menikah, kalian kebawa tidur tersebut, ya kena apa, repet apa suami lah, atau kalau laki-laki dia terjadi cekcok terus. Kerja, gimana mau kerja? Nanti di kantor kan tidur juga, dipecat orang. Itu dia sebetulnya. Kalau kita ikutkan selera kita, ya sayang kali kayaknya orang tua, biarkannya saya tidur, mungkin supaya saya sehat ini barangkali, kan gitu. Itu dalam benak pikiran kita yang pendek. Bahkan dibangunkan sholat, dan kita merasa aduh kok susah kali sini. Kayak azab juga itu. Kenapa sih bangun cepat dan segala macam? Kayak misalnya kenapa kita diuji oleh Allah? Kenapa terjadi bencana? Kita nggak sadar bahwasanya itu adalah kebaikan bagi kita. Sama dengan gitu, kita lihat kehidupan orang nyaman-nyaman, kenapa ya dia nggak azab, dia mudah sekali dapatkan ini, dapatkan itu. Enggak, belum kalian punya mobil, belum tambah tanggung jawab di akhirat. Belum kalian punya sepeda, kalian sepeda poligon yang itu yang ada keranjangnya di depan, belum tambah kerjaan kalian tanggung jawab di akhirat. Begitu dia. Jadi bukan perkara yang mudah dalam masalah seperti ini. Ya. Jadi jangan kita lihat, oleh karena itu menilai sesuatu itu harus sesuai standar syar'i, jangan akal logika kita. Akal logika kita itu diciptakan adalah mencintai hawa nafsu sesuai dengan selera. Sesuai selera itu dia itu. Dan jalan menuju neraka itu sesuai selera. Sedangkan jalan menuju surga itu tak sesuai selera. Puasa, zakat, mengerjakan ini, menuntut ilmu, daring lagi seperti ini, sakit kepala. Tapi belajar, itulah jalan menuju surga. Tapi kan nggak lama, itu kan sebuah ujian, kan nggak lama. Coba nanti ujian yang seperti diletakkan di akhirat, nggak ada yang kuat di alam mahsyar. Di mahsyar saja manusia itu bingung mau kemana dia datangi Nabi Adam pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Jadi doa masalah, doa ibadah itu adalah kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Tetapi harus kita pahami ya talibat, ibadah itu ada syarat yang sudah kita pelajari. Ikhlas. Yang kedua ada contoh. Tatkala kita salat, kita harus ada contohnya dari Nabi mulia alaihi salatu wasallam. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita ini ya talibat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibaca ya, jangan lupa membaca bukunya ini supaya nyambung ya. Artinya adalah kalian membaca, ada yang nggak paham kemudian Ustaz jelaskan, kan jadi paham dia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.